Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Dan kami berjanji semuanya untuk kemuliaan buat Raja kami yang maha mulia. Malam hari ini Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Singkapkan sesuatu yang ilahi, supaya kami ngerti apa yang kau mau, dan hidup kami berjalan seritme, seirama dengan kau, dan sampai ujungnya kami didapati menjadi orang kesayanganmu. Kami mau dedikasikan hidup kami, hati kami, pikiran kami untuk menyembahmu, jadi korban yang berkenan menyenangkan hatimu. Malam hari ini bicara Tuhan, bicara. Semuanya hanya untuk Raja yang maha mulia. Urapi kami semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Penyembahan itu berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita bicara berbahasa roh, nyanyi, tapi nyanyian kita harus lahir dari hati yang mencintai Tuhan. Banyak orang hanya sekedar menyanyi, menyembah, tapi seringkali hatinya jauh dengan Tuhan. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang dalam dengan Dia, sampai kita ditarik dekat dengan Dia. Dan dibutuhkan kerelaan hati kita memberi diri, berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Nah, kebanyakan ketika kita datang kepada Tuhan, yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri, kebutuhan kita, keinginan kita, cita-cita kita, semua masalah dan persoalan kita. Bahkan kita ingin diurapi Dia, dipakai luar biasa. Padahal ketika kita memberi korban sebagai penyembahan yang lahir dari dalam tubuh kita, pikiran kita, perasaan, kemauan dan kehendakmu, dan manusia rohmu harus menyatu dengan pribadinya Tuhan. Baru kita akan ngerti apa yang Dia mau, dan kita memiliki hubungan yang berbeda. Penyembahan bukannya sekedar ibadah nyanyi-nyanyi, tapi ada hubungan yang spesial kita dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada gambaran tabernakel yang dibangun oleh Musa. Ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di dalam kitab Ibrani digambarkan itu adalah gambaran pelayanan. Sebenarnya manusia roh kita yang harusnya setiap hari berkomunikasi dengan pribadi Roh Kudus, karena roh berbicara dengan roh, jiwa berbicara dengan daging, dengan dunia. Alkitab katakan kita harus membangun manusia roh kita supaya dewasa, kuat, kokoh, teguh. Sebab harusnya manusia roh ini yang memimpin kita, memimpin jiwa kita, memimpin perasaan kita, memimpin kemauan kita, takluk tunduk. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Di dalam pelataran orang masih sibuk dengan dirinya sendiri, kebutuhannya, persoalannya, keinginannya, cita-citanya, dosa dan pelanggarannya. Di perjanjian lama, ketika di pelataran dia harus bereskan. Dia ada kolam pembasuhan, membereskan diri dulu. Makanya sebelum nyembah kita harus bersih dulu, benar dulu di hadapan Tuhan. Yang membenarkan siapa? Bukan perbuatan baik kita, tapi darah Yesus. Diberesin dulu. Kalau hati ini benar, akhirnya apa yang terjadi? Kita terkonek dengan Tuhan. Otomatis, tidak hanya di gereja, di tempat kerja, di jalanan, kita terbiasa terhubung dengan Tuhan. Kita terbiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan tidak mungkin kalau kita
terbiasa terhubung dengan hadirat Tuhan, kita dengan sengaja melakukan dosa. Hanya orang yang di luar yang melakukan dosa. Tapi ketika kita mulai masuk ke ruang kudus, di sana ada firman, ada kandil. Tetapi di kedalaman hanya ada hadirat Tuhan. Imam besar tidak ngapa-ngapain, hanya berdiam diri. Dan kalau didapatin sesuatu yang najis dan kotor, ada dosa dan pelanggaran, dia langsung instan ketemu hadirat Tuhan, mati. Makanya kakinya dikasih giring-giring. Udah ada kerincing-kerincing, ditarik kembali. Saya mau ajarin sesuatu yang lebih dalam. Saya berdoa, Roh Kudus singkapkan sesuatu itu dalam hidupmu, dan kau memiliki hubungan yang berbeda. Jam doamu berbeda, penyembahanmu berbeda. Di Mazmur 46 ayat yang ke-10, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tapi kebanyakan kita ketika kita datang kepada Tuhan begitu cerewetnya, bukan main. Betul lah Bang. Kita selalu pingin ini, pingin itu, minta ini, minta itu, dan kita sodorkan diri, pakai aku dan lain sebagainya. Kalau kita ingin kenal pribadi Tuhan, be still and know dalam terjemahan bahasa Inggris, that I am God. Diam di dalam hadirat Tuhan, di ruang Maha Kudus, tidak minta, diam. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau mulai masuk ke ruang penyembahan setiap hari di kamarmu, engkau tidak pingin apa-apa, engkau hanya diam, pingin kenalin Tuhan. Waktu kamu mulai berdiam, tutup matamu, kunci kamarmu, matiin handphonemu. Makanya saya berdoa, tidak ada yang fokus kepada handphonemu, tapi engkau fokus kepada firman Tuhan ketika beribadah seperti ini, atau dimanapun. Karena ada beberapa orang ketika saya ngomong begini tersinggung, katanya nyinggung dia. Karena memang ibadah harus fokus kepada Tuhan. Katakan amin. Di sini tidak ada yang tersinggung kan? Ketika kita mulai matikan handphone kita dan kita fokus kepada hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Pikiranmu mengembara kemana-mana. Dan kau harus taklukkan itu. Dibutuhkan waktu. Tidak hanya sehari, 2 hari, bertahun-tahun harus dilakukan. Ketika kita mulai menyembah, kita udah gak mikirin apa-apa. Pingin Tuhan, hatimu terkonek dengan Tuhan. Cari bukunya Madam Jin Guyon. Buku bagus sekali, mengajarin bagaimana hidup dalam kedalaman dengan Tuhan, terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Buku yang mengubahkan banyak hamba Tuhan. Jadi ketika kita nyembah, seringkali pikiranmu ada kemana-mana loh. Tubuh secara fisik ada di gereja, tapi pikiran kita seringkali mengembara kemana-mana. Mulut bisa berbahasa roh, tapi pikiran tak terkontrol, tak terkendali. Betul apa enggak? Saya lakukan itu bertahun-tahun. Istri saya tahu persis ketika saya berdoa, saya tidak ngomong apa-apa. Saya mesti menaklukkan pikiran saya. Alkitab katakan, taklukkanlah pikiranmu, karena pikiranmu adalah medan peperangan yang itu harus ditaklukkan dulu. Ketika kau bisa taklukkan pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, jiwamu. Jiwa berbicara tentang pikiran, perasaan dan kehendak, kita harus takluk sepenuhnya. Baru kamu bisa terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Waktu mulai terhubung, pelan-pelan Tuhan akan singkapkan sesuatu, pewahyuan yang dalam. By proses, tidak ada yang instan. Makanya penyembahan itu lahir karena keintiman kita dengan pribadi Tuhan di ruang Maha Kudus. Bapak Ibu kalau bisa bayangkan, kalau engkau terbiasa di ruang Maha Kudus, kamu memiliki kepekaan yang tajam sekali, tidak mau melakukan dosa dan pelanggaran, takut nyakitin hatinya Tuhan, takut mendukakan Roh Kudus. Di Efesus 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Dia bisa disakitin pikiran, perasaan, karena dia punya pikiran dan perasaan dan punya kehendaknya. Kita sakitin dengan apa? Dengan sikap dan tindakan kita. Karena banyak orang Kristen datang ke gereja tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia pikir datang ibadah cukup, tapi ternyata tidak. Kitab Yohanes katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus terkonek, terhubung dengan Tuhan. Seperti tabs, handphone atau apapun juga yang beberapa bulan yang lalu saya ajarkan di Elip. Kalau dipasang plane mode, airplane mode atau mode pesawat, Bapak Ibu tidak bisa terhubung dengan internet dan tidak bisa melakukan apa-apa. HP-mu
tidak berfungsi sama sekali loh. Tetapi ketika terhubung, kamu bisa buka M-Banking, buka dunia, kejadiannya apa? Sama seperti kita, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kamu sangat kedagingan sekali. Mulutmu jahat, pikiranmu jahat, sikapmu nyakitin hati Tuhan. Tetapi orang yang terhubung dengan Tuhan, terbiasa di dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Kamu mati terhadap dirimu sendiri. Cara tercepat untuk mati terhadap diri sendiri adalah diam di dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan singkapkan pewahyuan di ruang Maha Kudus. Tidak ada kedagingan di sana. Tidak ada gejolak di dalam pikiranmu. Kamu takluk dan tunduk di ruang Maha Kudus. Ketika kamu masuk di dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, kamu akan tahu di Habakuk pasal yang ketiga, yang keempat, kamu akan ketemu dengan kuasanya, kamu akan ketemu dengan urapannya, kamu akan ketemu hikmat, kamu akan ketemu dengan pengaruh dan otoritas yang Tuhan akan limpahkan dalam hidupmu di ruang Maha Kudus. Lihat ini, ada kilauan seperti cahaya. Sinar cahaya di sisinya, disitulah terselubung kekuatannya. Kekuatan Tuhan letaknya di dalam pribadi Tuhan, di tempat kedalaman. Please silent handphone. Tahu nggak kenapa ketika di ruang Maha Kudus itu tidak ada boleh distraction? Ketika saya nyembah atau hadirat Tuhan begitu kuat sekali, saya tidak mau banyak orang bergerak. Saya tidak mau diganggu dengan suara handphone, makanya perlu di silent itu. Kenapa? Mengganggu sekali itu. Kalau kita menghormati hadirat Tuhan, kita akan tahu kita memiliki kepekaan ini. Karena sensitif sekali. Tapi bisa bayangkan, kita memiliki seperti sensor yang peka sekali. Tuhan suruh ke sana, kita ke sana. Tuhan suruh ke sini, ke sini. Karena terbiasa di dalam hadirat Tuhan. Ada kilauan seperti cahaya. Sinar cahaya di sisinya ini berbicara tentang kemuliaannya Tuhan. Ini berbicara tentang hadiratnya Tuhan. Dan di dalam hadirat itu ada urapan. Bapak bisa bedakan antara urapan dan hadirat Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Hadirat Tuhan berbicara tentang pribadinya Tuhan, kehadirannya Tuhan. Urapan berbicara tentang tangannya Tuhan, kuasanya Tuhan. Kalau seseorang ingin terima urapan, engkau harus tinggal di dalam hadiratnya. Dan itu perlu dibangun loh, hari demi hari loh. Dagingmu harus mati. Banyak orang seringkali nyembah pakai bahasa roh kenceng-kenceng, tapi telinga kita seringkali dengarnya sakit. Pernah dengar itu? Di sini tidak ada. Ini urapannya powerful di sini. Katakan amin. Dari awal saya merasakan ada His presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan di tempat ini. Tapi ada orang yang teriak kenceng-kenceng tapi kok kosong. Karena dia teriaknya di gereja toh. Di luar gereja dia tidak pernah nyembah. Tahu nggak, penyembahan itu harusnya menjadi gaya hidup kita 24 jam sehari. Kenapa kok kita harus diam di dalam hadirat Tuhan itu? Kita melatih diri kita tinggal di dalam hadiratnya. Kita menaklukkan pikiran kita menaklukkan perasaan kita menaklukkan kehendak kita menaklukkan tubuh kita. Nanti ketika kita keluar dari ruang doa, kita terbiasa terhubung dan terkonek. Otomatis itu terkonek dan terhubung. Otomatis. Dan apa yang terjadi? Kelihatannya ketika kita berdoa, nothing, tidak terjadi apa-apa. Ketika kita duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam, rasanya jenuh dan membosankan. Tetapi ketika kamu pelayanan, ketika kamu ngomong, khotbah, nyembah, Tuhan hadir dan memanifestasikan kuasanya. Itu yang disebut His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dinyatakan melalui hidup kita. Kata-katamu bisa merubah orang, menjamah orang. Doamu begitu berkuasa, penyembahanmu begitu ada bobot dan kuasanya. Hadirat Tuhan itu kan artinya kabot kan. Kabot itu sama dengan bobot. Bayangin hidupmu tidak punya bobotnya, hidupmu gak ada kualitasnya, apa yang terjadi? Sama saja dengan orang dunia. Hidup kita harus berbeda. Apa yang membuat kita berbeda? Hadirat Tuhan yang menyertai kita. Musa ngomong, my presence shall go with thee. Musa berkata, aku tidak mau pergi kalau tidak ada penyertaan hadirat Tuhan.
Bapak Ibu bisa bayangkan, pelayanan tanpa hadirat Tuhan adalah action. Seperti penjual kecap, ngomong kosong, membesar-besarkan diri. Tapi pelayanan yang disertai hadirat Tuhan itu tembus sampai kedalaman batin seseorang, dan orang itu diubah di jamaah Tuhan. Tuhan mau setiap orang ngalamin ini dan menjadi dampak bagi banyak orang. Ketika engkau mulai duduk diam di kakinya Tuhan, pelan-pelan engkau ditarik ke ruang kudus. Di sana kamu mungkin sibuk dengan berkati aku ini dan lain. Jangan berhenti di situ. Lakukan itu terus. Tanpa kamu sadarin, pelan-pelan kamu ditarik ke ruang Maha Kudus. Di sana kamu tidak pingin apa-apa. Tuhan, ini aku, maumu apa? Ini sisa hidupku ini Tuhan, pakai Tuhan. Aku gak pingin apa-apa. Sampai hari ini saya sama istri saya sudah gak pingin apa-apa. Saya pingin melewatkan setiap waktu kami jadi berkat bagi banyak orang. Memiliki kuasa dan otoritas, memiliki bobot, menjadi dampak bagi banyak orang. Apakah enak? Tidak enak. Dan detik kamu berjalan bersama Tuhan, kamu harus berjuang melawan semua kedagingan dan semua keinginan. Ketika kita mulai masuk di dalam hadirat Tuhan, daging itu akan teriak dan jerit. Karena doa di dalam kedalaman hati Tuhan itu capek dan lelah. Kelihatannya kan hanya duduk diam, tapi pikiranmu kan berperang. Kamu harus taklukkan kepada firman, kamu harus meditasi firman. Capek dan lelah sekali. Saya bilang sama istri saya, aneh aku ini kan kalau nggak ada pelayanan ya bangun tidur, mandi, gosok gigi dan lain sebagainya, baru saya doa sampai jam 12 siang saya makan. Tapi setelah itu capek lelah. Tuhan, kenapa aku capek lelah? Ternyata saya harus menaklukkan pikiran saya dan saya peperangan. Coba kita lihat, Bapak Ibu, Pak Wesley, Bu Elis dan semua yang pelayanan di sini, hari Minggu pelayanan, pulang begitu capek dan lelah. Why? Kenapa? Pulang dari gereja capek dan lelah kan? Tahu nggak kenapa? Kamu harus konsentrasi, menaklukkan pikiranmu. Kamu harus sungguh-sungguh pingin kenal Tuhan, hatimu terfokus sama Tuhan, dan itu membutuhkan tenaga. Tenagamu terhubung dengan Tuhan, sebenarnya kamu sedang dicas dengan hadiratnya. Makanya jangan berhenti ketika doanya setengah jam, kamu hanya bikin laporan tentang semua persoalan, tentang semua keinginanmu, tentang semua keluh kesahmu, jalani hidup yang berat ini loh. Doa setengah jam hanya bikin laporan sama Tuhan. Coba nanti direkam, ketika kamu doa setengah jam, apa yang kamu katakan di hadapan Tuhan? Berkati aku, berkati anakku, cucuku, perusahaanku, nenekku, mobilku, maco, pak kongco, dan lain sebagainya lah. Semuanya hanya fokus pada diri sendiri. Mulai 1 jam pertama, kata-katamu udah habis kan? Kamu mulai menaklukkan pikiranmu. 1,5 jam, 2 jam kamu udah gak pingin apa-apa. Tuhan mau apa? Semakin kita masuk ke kedalaman hadiratnya, kita sudah tidak pingin apa-apa. Itu namanya mati terhadap diri sendiri. Tidak semua orang ngerti. Hanya orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan ngerti ini. Tidak semua orang paham bagaimana menghormati hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah. Makanya tidak heran orang hanya ibadah, sekedar ibadah, tapi nothing. Tahu gak? Ketika hadirnya pribadi Tuhan, kita mau apa? Pengen kita ngalami sesuatu, ngalami kepenuhan, kepuasan, hanya tinggal di dalam hadiratnya. Dan ketika kita mulai masuk ke dalaman dimensi yang dalam dari ruang kudus ke Maha Kudus, tanpa Bapak Ibu sadarin, dilakukan hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama, terus berlalu terus. Ada momen nanti hadirat itu melingkupi dan menarik pada pusat kehendaknya, seperti di kitab Mazmur 42 ayat yang ke-7. Di terjemahan bahasa Inggris bagus sekali itu. Deep call unto deep, and the noise of thy water spout, and all thy waves at thy below are gone over me.
Terjemahan bahasa Indonesia, samudra raya berpanggilan-panggilan, dan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ada momen tertentu ketika kita gak pingin apa-apa, tiba-tiba hadirat Tuhan itu melingkupin kita. Tanpa disadarin, kita ditarik seperti seputaran badai, kita di dalam badai, dalam hadirat Tuhan, menarik kita pada pusat kehendaknya. Tanpa sadar 1 jam gak terasa, 2 jam gak terasa. Hanya orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Orang yang ketagihan gak ngerti apa yang saya sampaikan, terlalu berat mencernanya. Hanya orang yang pingin hadirat Tuhan melingkupi dia. Sejak saya bertobat dari tahun 96-97, saya tepatnya sekitar tahun itu, saya belajar firman, di training, dimuridkan, dididik. Sejak saat itu saya ingin kenal pribadi Tuhan lebih dari apapun. Saya belajar dari hamba Tuhan namanya Oral Robert. Saya belajar dari Catherine Kuhlman. Saya belajar dari Charles Finney. Saya belajar banyak dari Madam Jin Guyon. Saya belajar dari hamba Tuhan namanya Benin. Kenapa kok ketika dia menyembah, ketika dia pelayanan, ada begitu real, tangible, dan touchable urapan itu. Ternyata dimulainya di ruang keintiman dengan Tuhan. Pak Wesley katakan, di ruang perubahan nasib. Pengen nasibmu berubah, engkau harus masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar bahasa roh. Banyak orang bahasa roh tanpa memiliki kuasa. Betul banget. Dia jerit-jerit tapi nothing. Pengen kata-katamu penuh kuasa, pengen penyembahmu begitu hadirat, real dan nyata, engkau harus terbiasa diam di sana. Ketika engkau mulai masuk pelan-pelan setiap hari, diam di dalam hadirat. Ada saatnya saya nyembah pakai gitar. Kadang saya putar, ada banyak sekali di YouTube itu musik-musik instrumental. Itu sangat membantu sekali. Dan saya hanya diam, gak pingin apa-apa. Tuhan, hari ini aku pingin kenal Engkau Roh Kudus. Lihat sampai kedalaman hatiku ini loh Tuhan. Apakah ada kenajisan, ada kekotoran, cabut. Tuhan, aku sering kali melukai, aku sering menyakitin, kata-kataku sering kali tajam, kata-kataku sering mendukakan Engkau. Tuhan, selidiki. Tuhan, aku pingin kenal, aku pingin menikmati hadirat-Mu. Aku datang kepadamu Tuhan. Saya hanya diam. Pikiran saya mulai mengembara kemana-mana saya taklukkan. Kembali ke firman. Hati saya mulai kadang beberapa kali kacau. Saya mulai taklukkan. Ketika mulai ada banyak guncangan, tekanan, itu bagus buat kita tetap tinggal di dalam hadiratnya. Nah, makanya ketika saya berdoa nyembah, saya tidak mau diganggu. Saya bilang jangan masuk kamar. Saya tidak mau kamu masuk kamar. Saya mau nyembah. Saya nggak mau diganggu. Karena gangguan tadi membuat konsentrasi kita hilang. Makanya perlu sekali memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apalagi berdoa, lihat dikit-dikit lihat handphone. Kamu bukan fokus sama Tuhan, kamu fokus pada dirimu sendiri. Terus berdoa, sudah 2 jam amin, ketiduran. Bukan doa. Pak, aku doa 2 jam. Iya, 5 menit pertama konsentrasi, sisanya tidur. Tapi ketika kita memiliki kerinduan dengan Tuhan, bagi yang sudah menikah tahu rasanya mencintai pasangan hidup. Bu Elis tahu persis bagaimana mencintai Pak Wesley. Ada rasa cemburu, ada rasa rindu, ada rasa kangen. Karena cinta. Tahu nggak Roh Kudus di kitab Yakobus diingininya dengan cemburu? Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Diingini Tuhan dengan cemburu. Supaya apa? Dia yang satu-satunya memerintah dan menuntun dalam hidupmu. Orang yang tinggal di kedalaman, dia menyerahkan dirinya dipimpin Roh Kudus.
Hanya orang yang hidup di dalam roh baru bisa dipimpin roh. Amin. Do you mudeng apa tidak ini? Saya ngomong agak dalam. Hanya orang yang diam, ngikutin kehendak Roh Kudus, baru bisa dipimpin Roh Kudus. Banyak orang terlibat pelayanan, banyak hamba Tuhan, banyak pekerja, pendeta, majelis, atau apapun lah namanya, merasa melayani Tuhan, tapi belum tentu dipimpin oleh Tuhan. Banyak orang Kristen dipimpin kedagingannya, dipimpin kehendaknya, dipimpin egonya. Lah kalau seperti itu apa bisa Tuhan menjadi satu-satunya raja dalam hidupnya? Tidak bisa. Makanya Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Fokus sama pribadi Tuhan, mencintai sepenuhnya. Dan itu bisa dilakukan kalau kita sungguh-sungguh jadi korban di ruang Maha Kudus. Kalau enggak, daging yang ngontrol. Tahu enggak kenapa Tuhan pingin satu-satunya yang memerintah dalam diri kita? Tahu nggak kenapa Roh Kudus harus memimpin dan berkuasa dalam diri kita? Karena Tuhan ingin memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi melalui hidup kita. Katakan amin. Tuhan ingin memanifestasikan urapannya, Tuhan ingin memanifestasikan kuasanya, Dia ingin memanifestasikan hikmatnya, Tuhan ingin memanifestasikan visinya, Tuhan ingin memanifestasikan pekerjaannya melalui orang yang available. Semakin orang itu memberi diri sepenuhnya, mati kedagingan dan hawa nafsunya, dia tinggal di dalam hadirat Tuhan, Tuhan semakin leluasa memanifestasikan kuasanya. Karena apa? Takluk dan tunduk sepenuhnya di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini ketika bekerja memiliki hikmat, kuasa, dan otoritas. Jadi orang Kristen yang berbeda di tempat kerja, apapun profesi jabatanmu, Alkitab katakan apa yang kamu sentuh, apa yang kamu kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Kamu akan jadi berkat. Apalagi yang hamba Tuhan, pasti berbeda urapannya, pasti berbeda hikmat dan pengertiannya, menembus sampai kedalaman hati orang, dan orang itu diubahkan. Makanya pelayanan bukannya sekedar pelayanan. Pelayanan ini harusnya memanifestasikan pekerjaan Tuhan melalui hidup si pelayan itu. Ada bobotnya dan kuasanya. Amin. Kalau pelayanan ini sekedar pelayanan, buat apa? Pelayanan bukan ladang cari uang. Pelayanan bukan ladang popularitas. Pelayanan adalah memanifestasikan pekerjaannya Tuhan melalui orang-orang yang melayani, supaya orang diubahkan dan dilawat Tuhan. Bisnis, pekerjaan ladang bagaimana kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Makanya dilarang keras orang Kristen malas. Harus kerja, harus rajin, harus pinter. Dilarang keras orang Kristen jadi bodoh, tidak ngerti apa-apa. Belajar firman, diurapin Tuhan, memiliki hikmat dan pengertian, harusnya cerdas di atas rata-rata. Katakan amin. Saya gak habis pikir dengan orang Kristen yang malesnya bukan main, berantakan hidupnya, kacau hidupnya, ngaku pelayanan. Perlu ada yang berubah dan bertobat. Dengerin baik-baik. Orang kalau gak punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, selalu hubungannya dengan orang sekitarnya tidak baik. Why? Hukum pertama dan hukum kedua itu kembar siam. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu. Orang yang sering ribut, berantem dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan mantunya, dengan besannya, dengan kucingnya, dengan anjingnya, dengan burungnya juga dimaki-maki, pasti nggak ada yang benar itu. Hubungannya nggak benar. Karena kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kamu nyembah Tuhan, kamu akan sama seperti Tuhan. Kamu nyembah setan, kelakuanmu seperti iblis. Kamu nyembah dirimu sendiri, penuh ego dan hawa nafsu. Saya sudah bilang berkali-kali, cara tercepat masuk dalam dimensi kedalaman hadirat Tuhan, itu adalah jalan pintas, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Karena kita semakin peka dengan Tuhan,
Saya sangat mencintai istri saya, sangat cinta banget. Saya ngomong sama Tuhan dan ngomong sama istri, kalau bisa kita umur 99 tahun 11 bulan, sehat, tidak pegel, tidak encok, tidak rematik, dan hidup kita jadi berkat. Tapi apa bisa? Tapi yang kita lihat, saya nggak mau nyakitin dia. Saya bilang tiap hari I love you, saya cinta banget sama kamu, kamu cantik. Duduk di sini saya bilang kamu cantik hari ini. Saya puji dia karena apa? Lahir tulus dari hati yang mencintai. Sama hati kita dengan Tuhan. Kadang istri saya pergi, saya telepon, kok lama banget sih pulangnya, kapan ini? Baru keluar rumah udah diteleponin aja. Biasaan katanya gitu. Kemarin dia ke Bekasi, saya nggak anterin karena saya mau ada pelayanan, jadi saya doa di rumah. Kok lama pulangnya? Biasaan, baru keluar rumah udah tanyain katanya. Karena apa? Pingin deket terus, karena rasa mengasihi dan mencintai. Tapi kalau kerjanya di rumah ribut, istri nggak di rumah, suaminya bahagia ini, wow, tukang bawelnya ini minggat ini, syukur nih. Makanya istri yang bawel itu istrinya seringkali, suaminya seringkali kabur itu, nggak nyaman di rumah karena ngelihat beruang beranak, kehilangan anaknya. Tapi kalau istri di rumah manis, suaminya juga baik, maunya berdua-duaan terus. Betul apa tidak? Kalian ini romantis apa enggak sih? Ini yang belum nikah pakai holy imagination ya. Kalau kita nggak cinta Tuhan, gimana kita mau berdoa? Kalau kita nggak memiliki kerinduan dengan Tuhan, bagaimana kita berdoa? Suami yang sudah nggak cinta sama istrinya, beberapa orang mengadakan apa itu, gugatan cerai di pengadilan agama loh. Mendaftarkan diri loh. Karena apa? Merasa bosen, jenuh, bentuk badanmu berubah. Tapi dalam kekristenan tidak ada. Kamu sekali mencintai, sangjitan, lamaran, menikah, mau bodinya gitar, piano, keyboard, biola, terima dan cintai apa adanya. Amin. Dan tetap harusnya semakin hari kita semakin mencintai pasangan hidup kita. Dengerin, orang yang mencintai Tuhan semakin mencintai pasangan hidupnya. Amin. Ulang lagi, orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan semakin mencintai pasangan hidupnya. Dia akan jadi berkat buat orang sekitarnya. Karena apa? Mengalirkan pribadi Tuhan, karakter Tuhan, dan kasihnya Tuhan. Semakin manifestasi, semakin kita memiliki hubungan sampai kedalaman tadi, akhirnya kita peka sekali dengan Roh Kudus. Makanya ada momen tertentu kenapa saya mesti nyembah lama. Seringkali dikomplain di gereja-gereja, Bapak ini nyembahnya lama itu, langsung khotbah aja. Kadang saya perlu dengar Tuhan mau apa. Dikomplain beberapa gereja, bahkan gak undang lagi. It's okay, gak apa-apa. Saya akan perbaikin, saya menyesuaikan dengan ibadah gereja. Karena apa? Orang gak terbiasa tinggal di dalam hadiratnya. Diajak nyembah itu hanya ketap-ketip kayak kehilangan harapan itu loh. Diajak nyembah itu apa ya gue? Kayak apa gue? Susah angel banget diajak nyembahnya. Kadang saya nyembah dulu, Tuhan mau apa? Momen tertentu dia muncul, bem, saya doain orang. Kadang Tuhan gak ngomong apa-apa, tetap khotbah. Makanya ketika hadirat Tuhan tadi muncul di dalam sebuah ibadah, itu pasti dia bikin sesuatu, pasti menjamah seseorang. Kita tidak bisa menyembah di tempat ini kalau kita nggak terbiasa nyembah di rumah. Katakan amin. Kamu nyembah di sini jerit-jerit, wah, nothing, nggak ada kuasanya. Kenapa? Di rumah nggak pernah nyembah. Di rumah kamu kedagingan, lihat media sosial sambil goyang-goyang, nothing. Ketika kamu terbiasa diam di dalam hadiratnya, kamu datang ke gereja, ini ada urapan korporat, hadirat Tuhan dinyatakan akan menjamah banyak orang. Pelayanan itu dilahirkan, bukan diciptakan. Dilahirkan dari mana?
hubungan keintiman dengan Tuhan, dikandung dalam kedalaman hadirat Tuhan, baru muncul pelayanan yang menghasilkan mengubah orang. Makanya penyembahan, mau pengen berkuasa, engkau harus tinggal di dalam hadiratnya. Luangkan waktumu. Jangan terbiasa jadi orang latah, langsung begini, langsung begitu. Ikutin apa dia mau. Dengerin, sekarang lihat saya. Ketika Bapak Ibu mulai duduk diam di dalam hadiratnya, engkau berdiam diri dan engkau fokus pada pribadinya. Mungkin kamu koreksi hatimu, selidiki kalau ada kesalahan, pelanggaran, beresin dulu. Jangan sampai kita didapatin berdosa, melakukan kesalahan dan tidak bertobat. Karena Tuhan begitu kudus dan suci, dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang najis dan kotor. Roh Kudus saja namanya roh suci, roh kudus, dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang najis. Makanya sebelum datang kepada pribadi Tuhan, koreksi diri, bertobat dan berubah. Minta darahnya menguduskan dan menyucikan. Tapi berbeda dengan orang yang setiap hari di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu berbeda, dia terbiasa masuk dalam hadiratnya, mulai fokus. Dia nggak pingin apa-apa, pingin kenal Tuhan hari ini. Engkau mau bicara apa? Engkau bicara apa? Waktu semakin berlalu, tanpa disadarin ditarik ke ruang kudus, mulai merenungkan firman dan lain sebagainya. Di sana masih bisa interaksi. Terus lakukan terus, lama-lama tanpa kamu sadarin ditarik sampai ke ruang kudus. Di ruang kudus ini kamu tidak pingin apa-apa, kamu hanya pingin nyembah. Mungkin mulutmu gak ngomong, tapi hatimu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Atau mungkin kamu sambil bantu, kalau gak bisa konsentrasi, sambil puter musik yang kalem, penyembahan yang kalem. Banyak lagunya dari Megalmon atau instrumen itu sangat membantu sekali. Kamu tutup mata dan kamu bilang dalam hatimu, Tuhan, aku mencintaimu, aku mengasihimu. And I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Kamu tetap fokus sama Tuhan, hatimu terhubung sama Tuhan. Dari hatimu mengalir nyanyian, dari hatimu mengalir mazmur pujian, karena kamu mencintai Tuhan. Naramo sanamu sini nama nyanaramu simonamu senyamu naramo yanama senamu suryamu sedialama. Tetap nyembah namanya lamu. Fokus sama Tuhan. Sekarang buka matamu. Tiba-tiba
Dari kamu di alam fisik ini, ketika kamu mulai fokus sama Tuhan, di-switch ke alam roh. Kamu terhubung dengan Tuhan. Semakin kamu ditarik dalam hadiratnya, kamu lupa bahwa kamu ada di sini. Bener nggak kan? Kamu lupa kalau kamu duduk di sini kan? Wah, hatimu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi. Sampai kamu lupa ini jam berapa ini. Sampai kamu lupa dengan semua masalah dan persoalan. Betul apa enggak? Itu adanya di ruang Maha Kudus. Kamu lupa dengan semua persoalan, kamu lupa ada di tempat ini. Dan itu perlu dilakukan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Capek, iya. Lelah, iya. Jenuh, jalan terus. Jalan terus. Kamu sedang hidup dalam pengurapan Tuhan. Tanpa kamu sadarin, kamu memiliki hikmat, kuasa, dan otoritas. Kadang dari dalam hatimu keluar nyanyian baru. Bahasa rohmu bukan hanya sekedar bahasa kata-kata itu saja. Tiba-tiba keluar nyanyian baru, mazmur baru. Bahasa rohmu jadi berbobot, berkuasa. Hidupmu begitu bermakna dan bernilai. Kamu mulai belajar menghitung hari-harimu loh. Sepanjang hari ini aku lakukan tuh apa ya? Kamu setiap hari lakukan ini. Ketika kamu tidak berdoa ada rasa, kok ada yang kurang? Kok ada yang kering ya? Kok hari ini aku belum berhubungan intim dengan Tuhan? Kalau sama suami istri, hubungannya mesra, kalau sehari nggak disapa, ada rasa yang kurang. Istri yang terbiasa dicium, sehari nggak dicium, ada yang kurang. Itu perlu dibangun setiap hari. Dibangun setiap hari. Detik Bapak Ibu melakukan itu, apa yang terjadi? Kamu sedang berjalan di medan perang. Nanti di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan kamu akan disikat orang, dicaci orang, dimaki orang, disalah mengerti orang, ditegur sekali-kali dengan keras sekali. Tetap jalan sama Tuhan. Jangan pernah nyerah. Kadang orang berpikir kalau sudah berdoa, nyembah Tuhan, semua perjalanannya mulus dan baik-baik saja. Tidak. Kamu tahu, Daud di ujung dari hidupnya dipromosi Tuhan di Kisah Para Rasul menjadi orang kesayangannya Tuhan. Tiap hari dari muda dia terbiasa memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan itu hatinya lembut sekali untuk diubah. Ditegur itu malu rasanya. Ada yang salah ya gue. Ada yang harus kuubah ya. Kalau bikin kesalahan cepat sekali bertobat. Hatinya lembut. Orang yang hatinya lembut itu bukan ngomongnya Salam, silakan duduk, maju bu, maju terus, maju tak gentar ya dek ya, maju terus. Orang yang hatinya lembut itu bukan kelemar-kelemar, itu lelet. Orang yang hatinya lembut itu orangnya bisa seperti saya ini, strong, powerful, tegas. Kalau dengerin khotbah saya kan agak galak ya kan. Tapi ketika bikin kesalahan, Tuhan aku udah nyakitin kau. Seperti ketika Daud ditegur, kamu dibikin dosa, kamu bikin kejahatan ya. Dia nangis, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia takut kehilangan Roh Kudus, dia takut mendukakan Roh Kudus. Di Yesaya 63 yang ke-10. Coba buka ayat itu. Yesaya 63 yang ke-10. Sampai saat ini diberkati Tuhan. Amin. Saya paling senang khotbah tentang keintiman. My passion saya. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Apa yang terjadi? Ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Siapa ia itu? Tuhan. Ketika kamu mulai tidak terbiasa ngikutin kehendak Tuhan, kamu melakukan dosa, lama-lama kamu terbiasa kebal. Tidak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Keras kepala, dablek ngeyelan, mokong, benceno, ngeselin.
Nggak ada di sini. Ini orang takluk dan tunduk, makanya datang ibadah pujian penyembahan. Katakan, katakan, saya orang yang tunduk, saya yang takluk, saya diubahkan, hati saya lembut sekali. Katakan, hati saya lembut sekali, seperti tepung segitiga biru dan kunci, merek kunci, lembut sekali gitu ya. Ketika bikin kesalahan cepat bertobat, cepat berubah. Dan apa yang terjadi? Daud diampuni, padahal dibikin kesalahan yang fatal sekali. Kata orang Jawa, nabok nyilih tangan. Dihajar suami selingkuhannya dengan tangannya panglimanya. Jahat apa enggak? Beberapa orang seringkali nabok nyilih tangan supaya namanya bersih, dihajar pakai orang lain. Jahat di hadapan Tuhan. Dia bertobat, dia nangis, dipulihkan Tuhan. Tapi ada konsekuensinya. Anak hasil perzinahannya mati, dan pedang tidak berhenti dari keturunannya Daud. Tapi dia didapatin menjadi orang berkenan karena pertobatan dan perubahan. Tapi beda dengan raja sebelumnya, Saul. Dia nggak melakukan apa-apa, dia nggak berzina, tapi berkali-kali hatinya keras sekali loh. Ditegur nggak mau berubah, bela diri. Nggak ada di sini kayak bela diri. Aku tuh begini, aku nggak seperti yang kamu katakan. Wah, aku tuh kudus, suci, tak bercacat celah. Kamu saja salah paham. Terus klarifikasi. Ada beberapa orang klarifikasi di media sosial, konyol sekali. Ngel. Dan ujungnya tahta diambil daripada Saul, diberikan kepada orang yang available. Dengerin baik-baik. Jatahmu besar sekali. Setiap orang akan terima jatah besar sekali. Alkitab katakan segala harta di surga itu menjadi bagianmu, harta rohani di surga itu. Jatahmu tidak akan sampai ke kamu kalau kamu nggak didapatin available, nggak bersedia. Makanya di ayat yang lain dikatakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, dia mencari orang yang bersungguh hati kepada dia, dilimpahi kuasa, otoritas, kekuatannya, pengaruh lebih powerful sekali. Tapi dicari orang yang available, dicari orang yang bersedia, dicari orang yang bertanggung jawab. Semakin dapat dipertanggungjawab sampai nempel dengan hadirat Tuhan, engkau akan terima sesuatu yang besar. Tapi kalau engkau gak dipercaya, Tuhan langsung instan gantikan. Kisah para Rasul katakan ketika Saul disingkirkan, siapa yang nyingkirin? Tuhan. Instan surga gantikan dengan orang yang available. Jatahmu bisa diambil oleh orang lain kalau engkau gak available. Untuk available, stay connect, terhubung di dalam hadirat Tuhan, terkoneksi, belajar duduk diam di dalam hadiratnya. Gak minta apa-apa, kamu ingin kenal Tuhan, diam di dalam hadiratnya. Kamu nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, gak pingin apa-apa. Kamu semakin taklukkan dirimu, taklukkan pikiranmu, taklukkan perasaanmu. Berat, perang terus, diam terus. Mulai pikiran mengembang, taklukkan kepada firman. Makanya itu namanya meditasi firman, menaklukkan hati, pikiran, perasaan, kehendak, sampai kamu benar-benar terhubung, terkoneksi. Di sana urapan akan mengalir dalam hidupmu. Engkau menjadi orang yang berbeda. Kekristenanmu pasti berbeda, hidupmu pasti berbeda. Amin. Kita praktek ya. Bangkit berdiri sama-sama. Diberkati. Batuk dulu, gitu. Yang diberkati, orang yang luar biasa. Saya berdoa Roh Kudus terjemahkan apa yang saya sampaikan ini, dan kau pulang jadi orang yang berbeda. Banyak sekali para hamba Tuhan tuh cari saya, dia ingin ngobrol bagaimana masuk dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadiratnya. Saya bilang, tidak ada metode dan caranya. Menyembah Tuhan itu tidak ada metode dan caranya. Hubungan intim dengan Tuhan itu tidak ada metode dan caranya, karena sangat personal. Setiap orang berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Pak, saya nggak tahu, minta Roh Kudus ajarin. Sama seperti hubungan suami dan istri yang sudah menikah, tahu ini kan, nggak ada metodenya ya. Papa nanti pakai baju yang kerahnya buntung ya, nanti lampunya diredupin kelap-kelip gitu seperti lampu di kota.
Ini terus suaminya bilang, istri saya ini agak nggak waras kelihatannya ya. Nggak ada kayak gitu. Bener nggak? Suami istri itu berhubungan karena apa? Hati, keintiman, pengertian, saling membutuhkan, saling mencintai. Sama. Semakin kita pingin tahu hatinya Tuhan, semakin kamu cari Tuhan, Dia akan nyatakan pribadinya dalam hidup. Ketika engkau mulai terbiasa di dalam hadirat-Nya, engkau akan ditarik pada hadirat kedalaman. Di sana engkau akan ketemu kuasa. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Roh Kudus, terjemahkan apa yang kusampaikan ini. Taruh rasa haus dan lapar setiap orang dalam ruangan ini. Malam hari ini Roh Kudus bicara di hati mereka. Fokus sama Tuhan ya. Nanamu sinamu rivière Shanamuria namanya lamu nyanyikan nyanyian yang dari dalam hatimu karena kamu mencintai Tuhan. Bibiniana mose senamosa diamo buribiana mondo diana moso Roh Kudus datanglah. Datanglah, kami merindukan Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Senamu. Sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Inanalamu. Dari hatimu. Dari hatimu sembah Dia. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Syanamu. Syanamaya alamu. Sinibin yananamu se. Yanamu syanananama.
Seperti gelombang mengalir dan pengurapan itu sedang turun, nikmati. Sekarang lebih kuat urapan itu. In Jesus name. In Jesus name. Shena namo shana ramaya sinyamo. Inana lamo. Nama senamando nimini pianamo makanamo sia enamo. Materekan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel sampai kedalaman batin kami. Jadi kehidupan, the word become flesh. Tuhan, berkati orang-orang yang haus dan lapar lebih dari apapun ini. Pakai pelayan yang ada, worship leader, singer, pemain musik, pengerja yang ada, Tuhan urapi. Double porsi. Double porsi. Pelayanan-pelayanan akan datang, Tuhan berkati double porsi. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mampu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go! Jesus name. Ibu ini Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin. Now, Jesus name. Jesus name. Kuasa mengalir. Now, Jesus name. Kuasa. Go. Jesus name. Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tangan. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam Tuhan. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju.